Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku yang hebat, kita berjumpa kembali dengan channel Yadmin Guru bersama Pak Yadmin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku yang hebat, kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 4 sekolah dasar dengan materi penyebaran Islam di Pulau Jawa oleh Wali Songo. Kalian siap? Jika siap, kita mulai pada pembahasan. Anak-anak, saat kita berbicara tentang sejarah agama di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa penyebaran Islam memainkan peran yang sangat penting. Pulau Jawa dengan segala keindahan alamnya juga menjadi panggung penting dalam perjalanan Islam di Nusantara. Keberadaan Wali Songo, 9 wali yang sangat legendaris, menjadi pilar kuat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka tidak hanya mengajarkan agama, akan tetapi juga membawa perdamaian, keadilan, dan kebijaksanaan kepada masyarakat setempat. Selama berabad-abad, kepercayaan dan nilai-nilai luhur Islam meresap dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa, menciptakan harmoni antara kebudayaan lokal dan ajaran Islam. Seni, sastra, tari, dan arsitektur di Pulau Jawa juga turut dipengaruhi oleh nilai-nilai agama ini. Hingga hari ini, jejak sejarah penyebaran Islam di Pulau Jawa masih sangat terasa kuat. Tradisi-tradisi keagamaan, upacara adat yang terpengaruh oleh Islam, dan kehidupan sehari-hari masyarakat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari warisan berharga ini. Sejarah panjang penyebaran Islam di Pulau Jawa mengajarkan kita tentang toleransi, keragaman, dan kekuatan perpaduan antara agama dan budaya. Sebuah perjalanan yang membawa makna sangat mendalam bagi masyarakat Indonesia, sebuah warisan yang harus dijaga dan selalu dihargai. Wali Songo adalah 9 orang ulama yang dikenal dengan penyebar agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 dan abad ke-16. Mereka merupakan tokoh penting dalam menyebarkan ajaran di wilayah Nusantara. Anak-anak, berikut adalah nama-nama Wali Songo beserta penjelasannya mengenai mereka. Yang pertama, Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran agama Islam di Jawa Timur. Sunan Gresik memiliki peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan dan pengembangan ekonomi. Keterkenalan dan kebesaran Sunan Gresik lebih berfokus pada ajaran dan pengaruhnya dalam masyarakat, bukan pada karya-karya tertulisnya. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel salah satu ulama yang sangat berperan besar dalam menyebarkan Islam di Jawa Timur. Beliau juga terkenal karena kontribusinya dalam pendidikan Islam, terutama dengan mendirikan pesantren di Surabaya.
Beberapa karya terkenalnya antara lain pendirian pesantren, pengajaran agama, dan memiliki pengaruh sosial yang sangat besar di masyarakat. Yang ketiga, Sunan Bonang. Putra dari Sunan Ampel, Sunan Bonang sangat berperan aktif dalam dakwah Islam di Jawa Tengah. Beliau juga dikenal karena memadukan ajaran Islam dengan kebudayaan Jawa. Salah satu karyanya yang sangat terkenal adalah Gending Jawa atau musik Jawa yang dipadukan dengan ajaran-ajaran Islam. Sunan Bonang menggunakan seni dan musik sebagai alat untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat Jawa pada masa itu. Namun, secara khusus, karya tulis langsung dari Sunan Bonang sendiri mungkin tidak banyak yang tersisa karena penyebaran ajarannya lebih banyak melalui lisan dan praktek daripada tulisan. Yang keempat, Sunan Derajat. Sunan Derajat merupakan saudara dari Sunan Ampel dan Sunan Bonang. Sunan Derajat juga berkontribusi sangat besar dalam penyebaran Islam di Jawa Timur. Salah satu karyanya yang sangat terkenal adalah Syair Sunan Kalijaga, yang merupakan kumpulan syair atau puisi yang diatribusikan kepadanya. Syair tersebut merupakan kumpulan puisi-puisi dengan pesan-pesan keagamaan, pesan-pesan moral, dan nasihat yang sangat mendalam mengenai ajaran Islam. Syair ini seringkali berisi pesan-pesan yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang kelima, Sunan Kudus. Beliau memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan agama Islam khususnya di Jawa Tengah dan dikenal karena makamnya yang menjadi tempat ziarah yang sangat populer di kota Kudus. Sunan Kudus sendiri adalah seorang seniman Indonesia yang terkenal dalam dunia seni lukis. Salah satu karyanya yang sangat terkenal dan dianggap sebagai karya yang terbesar adalah lukisan yang berjudul Gadis Bali. Lukisan ini sangat dihargai karena keindahan dan kehalusan detailnya dalam menampilkan kecantikan seorang gadis Bali. Karya ini tidak hanya menggambarkan keindahan fisik, namun juga menggambarkan keanggunan budaya Bali secara keseluruhan. Lukisan ini telah menjadi salah satu karya ikonik dalam sejarah seni lukis di Indonesia. Yang keenam, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu tokoh yang paling terkenal di antara Wali Songo. Sunan Kalijaga mempunyai peran dalam mengajarkan Islam dengan cara yang ramah dan toleran, seringkali menggunakan seni dan budaya Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Karya yang terbesar mungkin lebih terfokus pada pendekatan dakwah yang memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal. Sunan Kalijaga memainkan peran penting dalam menyebarluaskan agama Islam dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat Jawa. Dia menggunakan seni musik, tarian, dan cerita-cerita yang akrab bagi masyarakat Jawa untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama. Pendekatan ini membantu dalam mengakomodasi kebiasaan dan budaya lokal dalam praktek keagamaan Islam di Jawa yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan penerimaan Islam di wilayah tersebut. Selanjutnya, Sunan Muria. Sunan Muria
Dikenal karena pesantrennya yang terletak di Gunung Muria, Jawa Tengah. Sunan Muria aktif dalam dakwah Islam di Jawa Tengah. Karyanya yang terbesar termasuk pendirian pesantren dan pengajaran agama Islam yang sangat mendasar bagi masyarakat setempat. Pesantren yang didirikannya membantu memperkuat fondasi agama Islam di wilayah tersebut dan mempengaruhi banyak orang dalam praktek keagamaan serta kehidupan sosial di sekitarnya. Selain itu, Sunan Muria juga dikenal karena upayanya dalam memadukan agama Islam dengan budaya Jawa, sehingga membentuk tradisi keagamaan yang unik di daerah yang dia tempati. Wali yang kedelapan, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau merupakan tokoh yang berperan dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat, khususnya Cirebon. Sunan Gunung Jati juga dianggap sebagai leluhur bangsawan di Cirebon. Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai Syarif Hidayatullah, adalah tokoh penting dalam sejarah penyebaran agama di Jawa, Indonesia. Salah satu karya terbesarnya adalah pendirian Kesultanan Cirebon pada abad ke-15. Beliau mendirikan kesultanan tersebut dengan prinsip-prinsip Islam, memperkenalkan ajaran agama, budaya, dan sistem pemerintahan Islam di wilayah tersebut. Sunan Gunung Jati juga memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di Jawa Barat yang memiliki dampak besar dalam pembentukan identitas agama dan budaya di wilayah tersebut. Selanjutnya, Sunan Giri. Sunan Giri sangat berperan dalam penyebaran Islam di Jawa Timur dan dikenal karena pesantrennya di Giri, Jawa Timur. Sunan Giri juga memainkan peran penting dalam memberikan nasihat kepada para penguasa pada masanya. Sunan Giri juga dikenal sebagai Raden Paku atau Sultan Ainul Yakin karena salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam di Indonesia, terutama di Jawa Timur. Salah satu karya terbesarnya adalah kontribusinya dalam penyebaran agama Islam dan pengembangan pesantren di Jawa. Salah satu pesantren yang ia dirikan adalah pesantren Giri Kedaton, menjadi salah satu penyebaran agama Islam dan ilmu pengetahuan di Jawa Timur. Karya besar Sunan Giri terletak pada penciptaan lingkungan pendidikan Islam yang kuat dan berkelanjutan yang membantu memperkokoh basis agama Islam di Jawa pada masa itu. Demikian anak-anakku, perjuangan para wali songo telah Bapak uraikan dengan panjang lebar. Semoga kalian mampu mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari bersama pada hari ini. Tetap semangat belajar, tetap dirikan sholat, dan selalu berbakti kepada ayah dan bunda. Sampai di sini dulu ya kebersamaan kita. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Selanjutnya kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.